Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Karunia Pratiwi, NIM T 2019-1056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan atau menyampaikan materi dari mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran. Pada kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Terjemah Al-Quran. Jika berbicara sedikit tentang latar belakang materi ini ya, umat Islam itu memiliki kitab suci Al-Quran sebagai pedomannya. Di dalam penjelasan Al-Quran itu sudah terdapat atau sudah tertera berbagai macam hal seperti persoalan dunia maupun akhirat. Semuanya itu sudah diatur atau sudah tertera di dalam Al-Quran, seperti mengenai hukum-hukum, larangan, perintah, ataupun bahkan mengenai kisah-kisah terdahulu. Nah, namun umat Islam ini tidak semuanya mengerti atau langsung memahami apa yang terdapat di Al-Quran atau apa yang arti dari makna bacaan Al-Quran ini. Nah, Al-Quran itu kan berbahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini. Jadi umat Islam tidak semuanya langsung memahami maknanya. Nah, maka dari itu dengan adanya terjemahan, bagi kita yang tidak memahami makna Al-Quran secara langsung, secara bahasa Al-Quran, melalui terjemahannya kita dapat mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti itu. Nah, di dalam materi ini saya sudah menyiapkan 4 sub pembahasan. Yaitu yang pertama ada pengertian Al-Quran. Lalu yang kedua ada pengertian terjemah, dan subbab yang ketiga ada terjemah Al-Quran, dan yang keempat ada perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Baik, pembahasan yang pertama di sini yaitu tentang pengertian Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, yaitu Al-Quran ini merupakan kitab suci kita, kitab suci umat Islam. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada manusia sebagai petunjuk dalam mencapai keselamatan. Jadi Al-Quran ini dijadikan untuk pedoman umat Islam, umat Muslim, untuk agar kita semua selamat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran ini juga merupakan pedoman bagi umat Islam. Nah, dikatakan sebagai petunjuk dan pedoman dikarenakan Al-Quran ini, di dalam Al-Quran itu sudah tertera mengenai berbagai hal menyangkut persoalan di dunia maupun di akhirat. Jadi, Al-Quran merupakan penunjuk keselamatan bagi umat manusia agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Banyak pendapat mengenai pengertian atau sebutan Al-Quran. Namun nama yang paling populer adalah Al-Quran. Nah, ini maksudnya bahwa Al-Quran ini memiliki beberapa sebutan atau nama lain. Al-Quran merupakan bentuk kata masdar dari qoro'a, sehingga kata Al-Quran ini dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. Ada pula yang berpendapat bahwa Al-Quran itu merupakan nama khusus yang sudah dikhususkan untuk kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan dari kata apa, asal dari apa, yang memang nama Al-Quran ini memang sudah dikhususkan untuk Al-Quran, untuk kitab suci Al-Quran ini. Kurang lebihnya seperti itu. Namun, apapun nama yang dinisbahkan kepada Al-Quran, yang pasti adalah Al-Quran ini berasal dari kalam ilahi, dari kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah bagi umat Islam. Al-Quran memiliki banyak sebutan atau nama lain seperti yang disebutkan tadi. Nah, sebutan atau nama lainnya itu seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Nah, Al-Quran ini terkenal dengan sebutan Al-Furqan, yang artinya itu pembeda. Disebut Al-Furqan karena Al-Quran ini mengindikasikan bahwa Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Lalu Al-Quran disebut sebagai Az-Zikr, yang artinya itu kemuliaan. Lalu Al-Quran juga bisa
disebut dengan at-tanzil. Ada sebutan at-tanzil yang berarti sesuatu yang diturunkan. Al-Quran itu ada yang seperti sekarang ini. Al-Quran yang seperti sekarang ini itu tidaklah turun secara keseluruhan sekaligus dulunya, tidak langsung turun Al-Quran dari juz 1 hingga juz 30, tidak seperti itu. Namun Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Dulu ketika pada masa Rasulullah, ketika ada masyarakat yang memiliki suatu persoalan atau memiliki suatu masalah-masalah, mereka itu dapat dikatakan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Nah, dikatakan seperti itu karena ketika ada persoalan mereka itu langsung mendatangi Nabi, langsung menanyakannya kepada Nabi. Nah, jadi saat itu masyarakat yang memiliki persoalan itu menyelesaikannya dengan bertanya langsung kepada Nabi. Namun perkembangan selanjutnya tidaklah demikian. Dalam upaya menggali dan memahami isi Al-Quran, umat Islam itu tentunya memerlukan ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Quran. Ilmu atau alat yang diperlukan itu tentunya tidak cukup satu, namun sangat banyak atau terdapat beberapa tentunya. Maka di sini muncullah istilah ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Pembahasan yang kedua di sini yaitu pengertian terjemah. Menurut pengertian secara bahasa, tarjamah atau terjemah ialah menerangkan dengan bahasa yang lain. Secara harfiah, terjemah ini memiliki arti menyalin atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau singkatnya mengalih bahasakan. Jadi berbeda dengan terjemahan. Nah, terjemahan itu artinya salinan bahasa atau alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa terjemah itu pada dasarnya ialah menyalin atau mengalih bahasakan serangkaian pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, dengan maksud inti pembicaraan bahasa asal ini yang diterjemahkan bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak dapat memahami atau mengerti langsung makna atau arti pembicaraan dari bahasa asing atau bahasa aslinya ini. Menerjemahkan Al-Quran itu merupakan mengungkapkan makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Kata tarjamah itu dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan terjemah. Terjemah secara etimologi ini memiliki beberapa arti. Arti yang pertama yaitu menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu. Arti yang kedua, menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama. Yang ketiga, menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain. Nah, yang keempat, memindahkan atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Nah, terjemah Al-Quran ini ada dua macam atau ada dua jenis, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah itu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa asli. Nah, sedangkan yang disebut dengan terjemah tafsiriyah itu dikarenakan konsep terjemah ini itu lebih mengutamakan pengungkapan makna serta maksud yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu terjemah tafsiriyah ini juga disebut dengan terjemah maknawiyah. Untuk secara lebih jelasnya bisa saya contohkan seperti ini kurang lebihnya. Terjemah harfiah contohnya itu semisal lafadz Bismillahirrohmanirrohim. Nah, lafadz Bismillahirrohmanirrohim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, terjemah harfiah itu kan diterjemahkan sesuai dengan urutan kosakata bahasa aslinya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk terjemah tafsiriyah itu lebih kepada terjemahan maknanya. Jadi kalau terjemah harfiah itu menerjemahkan sesuai dengan kosakata dan urutan bahasa aslinya. Nah, untuk terjemah tafsiriyah ini lebih konsepnya
menerjemahkan ke dalam maknanya. Nah, makna dari lafadz Bismillahirrahmanirrahim itu apa, makna dari lafadz ayat ini itu apa, maknanya itu apa, maksudnya itu apa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Pembahasan yang ketiga adalah terjemah Al-Quran. Setiap muslim berkeinginan sekali untuk dapat membaca dan memahami Al-Quran dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab Al-Quran. Nah, akan tetapi memang tidak semua umat muslim ini mampu atau dapat memahami bahasa Arab dalam Al-Quran ini. Nah, dan karena hal inilah maka dengan adanya penerjemahan Al-Quran, tentunya kita merasakan manfaatnya bagi kita yang tidak terlalu memahami mengenai bahasa Arab atau mengenai bahasa Al-Quran. Nah, agar bagi seseorang yang tidak dapat memahami makna beserta artinya ini melalui bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, dapat membaca dan mengetahui makna dan arti bacaan Al-Quran itu melalui terjemahannya. Nah, menurut sumber yang saya baca, jika berbicara sedikit mengenai sejarah terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran ini, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Barat itu pertama kali dilakukan, yaitu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang dilakukan kira-kira sekitar tahun 1145 atau 600 Hijriah. Nah, dari bahasa Latin inilah kemudian Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Nah, lalu Al-Quran itu juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di timur, seperti Persia, Turki, Urdu, Tamil, Bengali, Indonesia, serta beberapa bahasa yang terdapat di daratan Afrika. Adapun penerjemahan Al-Quran yang pertama kali dalam bahasa Indonesia itu dilakukan pada abad ke-17 oleh Abdul Rauf Al-Fansuri. Beliau merupakan perintis jalan dalam penerjemahan Al-Quran. Adanya penerjemahan Al-Quran itu dilakukan memiliki banyak tujuan dan manfaat tentunya bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Karena dengan adanya terjemahan Al-Quran, umat muslim yang tidak dapat mengerti bahasa Arab dapat memahami makna dan isi Al-Quran yang terkandung di dalamnya melalui terjemahannya. Nah, sehingga dengan mengetahuinya, umat muslim ini juga tidak sekedar membaca dan juga dapat mempelajarinya. Jadi juga bisa mengambil pelajaran atau mengambil hikmahnya untuk diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun tujuan dilakukannya penerjemahan Al-Quran, berikut di bawah ini akan saya beberapa paparkan atau saya terangkan mengenai tujuan terjemah Al-Quran. Yang pertama itu untuk mengetahui makna dan isi kandungan di dalam Al-Quran. Yang kedua, dapat membantu menghafalkan Al-Quran. Nah, ini dalam hal ini itu pernah diakui oleh penghafal Al-Quran dengan memahami arti ayat yang akan dihafalkan. Lalu yang ketiga, mempelajari bahasa Arab, terutama dalam menambah kosakata yang bersumber dari Al-Quran. Nah, seperti kita belajar bahasa Arab dari Al-Quran itu kan juga bisa menambah kosakata baru kita dalam mempelajari bahasa Arab, seperti itu. Lalu yang keempat, membantu dalam menyampaikan ceramah atau kultum dalam pengajian atau suatu acara dakwah. Nah, biasanya ketika kita seorang atau misalnya kalian berpidato atau memberikan suatu kultum atau ceramah kepada audien, tentunya juga memerlukan suatu dalil-dalil untuk lebih memperjelas apa yang disampaikan. Nah, dengan menyampaikan dalil-dalil seperti dalil Al-Quran, ayat Al-Quran, dan juga beserta penjelasan terjemahannya juga akan membantu menyampaikan apa yang akan disampaikan pada pidato atau ceramah tersebut. Gitu. Lalu yang kelima, terjemahan tidak boleh dijadikan sebagai pengganti Al-Quran, karena meskipun Al-Quran terdapat terjemahannya,
Namun ketika membacanya kita masih tetap harus membaca Al-Quran melalui bahasa aslinya, yaitu bahasa Al-Quran. Nah, terjemahan ini diberikan dan dicantumkan di dalam Al-Quran hanya untuk membantu para pembaca agar mengetahui makna dan isi yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan berarti karena ada terjemah Al-Quran, jadi terjemahannya itu kita anggap sebagai Al-Quran. Bukan seperti itu maksudnya. Al-Quran ya Al-Quran dalam bahasa aslinya. Ya, terjemah itu adanya untuk membantu kita dalam memahami dan mengerti makna dan isi pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu di sini ada pula syarat-syarat penerjemah. Nah, syarat-syarat penerjemah Al-Quran itu apa saja? Yang pertama itu seorang penerjemah Al-Quran itu haruslah muslim. Nah, yang pertama adalah muslim, sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Lalu yang kedua itu seorang yang adil dan sikoh. Jadi penerjemah itu haruslah seorang yang adil dan sikoh. Orang yang sikoh itu maksudnya orang yang kuat hafalannya. Nah, oleh karena itu orang yang fasik ini tidak diperkenankan menerjemahkan Al-Quran. Lalu yang ketiga, yaitu menguasai bahan sasaran dengan teknik penyusunan kata. Jadi ia harus bisa menulis ke dalam bahasa sasaran dengan baik. Nah, ini syaratnya itu, salah satu persyaratan yang ini itu maksudnya jadi seorang calon penerjemah harus bisa menguasai kedua bahasa. Maksudnya kedua bahasa yaitu bahasa asli dan juga bahasa sasaran. Jadi harus bisa memahami kedua-duanya, baik itu memahami konsepnya, konsep bahasanya atau gaya bahasanya. Jadi harus memahami bahasa asli dan juga bahasa sasaran. Lalu yang selanjutnya ada penerjemah ini harus menguasai bahasa asing. Penerjemah itu harus menguasai bahasa asing untuk menerjemahkan Al-Quran dari bahasa asli ke bahasa yang lain. Seperti yang tadi disebutkan, jadi seorang penerjemah ini juga harus menguasai suatu bahasa lain untuk menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa yang lain, ke bahasa asing yang lain. Lalu yang syarat selanjutnya ada menguasai gaya bahasa dan keistimewaan dari kedua bahasa yang dimaksud, yaitu bahasa asli dan bahasa alihan atau bahasa asli dan bahasa alihan atau bahasa sasaran. Nah, ada pendapat lain. Menurut Az-Zahabi, syarat-syarat menjadi terjemah Al-Quran itu atau menjadi seorang mutarjim itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu seorang mutarjim Al-Quran harus memenuhi prasyarat seperti yang dimiliki seorang mufasir, yaitu seperti memiliki niat yang baik, niat yang murni, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan seperti ilmu kalam, ilmu fikih, usul fiqh, dan ilmu akhlak. Nah, melalui syarat ini seorang penerjemah Al-Quran itu bisa terhindar dari kemungkinan salah ataupun keliru dalam menerjemahkan Al-Quran. Lalu syarat yang kedua, seorang mutarjim Al-Quran harus mempunyai akidah Islam yang kuat dan lurus. Yang ketiga, seorang mutarjim harus menguasai bahasa asing dengan baik, yakni bahasa Al-Quran dan juga bahasa asing yang akan menerjemahkan Al-Quran, yang akan menerjemahkan Al-Quran. Jadi bahasa seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, bahasa asli dan juga bahasa sasaran. Lalu yang selanjutnya, sebelum melakukan penerjemahan Al-Quran, seorang penerjemah itu juga harus lebih dulu menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang akan diterjemahkan. Nah, kemudian ia menerjemahkan dan menafsirkannya sekaligus. Jadi langkah ini tuh dilakukan selain untuk memudahkan pembaca memeriksa makna yang sesungguhnya ketika terdapat terjemahan Al-Quran yang dirasa terdapat suatu kekeliruan atau diragukan kebenarannya. Itu pembahasan yang terakhir yaitu tentang perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Nah, berbicara mengenai terjemah biasanya itu tidak luput dari pembahasan tafsir dan juga takwil yang biasanya diikutsertakan. Nah, tafsir ini
Secara bahasa artinya menjelaskan dan mengungkapkan. Adapun pengertian menurut istilah, Al-Qatan itu mendefinisikan dengan mengutip pendapat dari Abu Hayyan sebagai ilmu yang membahas tentang cara mengungkapkan lafaz-lafaz Al-Quran, makna-makna yang ditunjukkannya, serta hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun, dan juga makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam kondisi tersusun. Nah, sedangkan takwil merupakan secara bahasanya itu berasal dari kata awal yang berarti kembali pada awalnya atau keasliannya. Menurut pendapat Utsaimin, yaitu takwil ini proses penerjemahan suatu kalimat dengan mengembalikan kepada makna aslinya tanpa harus menafsirkannya lagi. Nah, dan tafsir takwil tadi tentunya berbeda dengan terjemah. Yang terjemah ini artinya mengalih bahasakan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Seperti itu. Sekian penjelasan dan penyampaian materi dari saya. Saya menyadari bahwa masih terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penjelasan dan presentasi saya. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.